Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bagikan beberapa hal Bapak Ibu untuk di tahun ini yang layak kita minta kepada Tuhan. Hal-hal yang kita butuh, yang kita minta kepada Tuhan di sepanjang tahun 2021, dan saya percaya kita akan memperoleh apa yang kita minta ini di hadapan Tuhan. Gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, gitu ya. Saya tidak akan lama-lama Bapak Ibu. Yang pertama, gitu ya. Hal-hal yang kita minta, apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu di sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita lihat dulu, ini yang pertama ya. Dalam Keluaran pasal ke-33, Keluaran 33 ayat 1, Bapak Ibu kita akan lompat-lompat bacanya. Kita lihat dulu Keluaran 33 ayat 1 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan, Keluaran 33 ayat 1 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar. Tuhan ngomong sama Musa, pergi berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku, kata Tuhan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu berangkat, kamu pergi, kamu berjalan. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Bapak Ibu, kalau Tuhan utus malaikat kepada kita untuk berjalan menemani kita di tahun 2021 ini, saya percaya Bapak Ibu semua pasti mau. Gitu kan? Pasti mau lah Bapak Ibu. Tuhan bilang aku akan mengutus seorang malaikat. Dan saya percaya kalau kita semua Tuhan utus malaikat berjalan di depan kita, pasti kita mau. Betul nggak Bapak Ibu? Maulah, namanya malaikat dan Tuhan yang utus, pasti kita mau untuk berjalan di tahun ini. Katakanlah kalau bicara ayat ini kepada kita, untuk berjalan di tahun ini, di tahun 2021, dan Tuhan berkata kepada kita, baiklah ya, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan kamu, di depan kita semua. Itu pun bagi saya sudah lebih dari cukup gitu. Sudah lebih dari cukup Tuhan mengirimkan apa? Malaikat. Tapi kita lihat dulu ayat yang ke-12 berkata begini. Kita lompat ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, Musa bilang begini, berkatalah Musa kepada Tuhan, kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah Bapak Ibu, Tuhan bilang kepada Musa, aku utus malaikat ya Musa, berjalan di depanmu. Tapi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang bimbing, aku gak mau berangkat, aku gak mau jalan. Ini hebat Musa Bapak Ibu. Nah ini yang kita butuhkan di tahun 2021, yang kita minta kepada Tuhan. Apa yang kita minta, seperti Musa meminta bahwa kalau bukan engkau yang membimbing kami, kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, jangan Tuhan, jangan kami jalan di tahun ini. Jadi yang kita minta sama Tuhan adalah apa? Bimbingan, penyertaan daripada Tuhan. Tadi saya sudah bilang Bapak Ibu, malaikat cukup gak? Sebenarnya cukup. Kan Tuhan yang utus. Pasti bukan malaikat sembarangan, kan demikian. Tuhan bilang sama Musa, aku utus malaikat. Tapi Musa bilang, tidak Tuhan. Kalau bukan engkau sendiri yang membimbing, yang menyertai. Maka firman Tuhan bilang, ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini yang kita minta sama Tuhan di tahun ini Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling utama yang kita minta apa? Penyertaan Tuhan. Bimbingan Tuhan, apa itu? Ketentraman dari Tuhan. Itu yang kita minta. Itu yang kita perlu di sepanjang 2021.
Hebat Musa Bapak Ibu. Dia nggak mau malaikat. Gitu. Saya nggak mau malaikat, saya mau Tuhan sendiri. Nah ini permintaan kita. Gitu. Wah Bapak Ibu, disertai malaikat itu kita sudah luar biasa Bapak Ibu. Tapi Musa bilang, tidak Tuhan. Aku mau Engkau sendiri yang membimbing. Engkau memberikan ketentraman, Engkau memberikan penyertaan. Saya terlalu percaya Bapak Ibu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai kami tidak mau berjalan. Betul? Kita minta kepada Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami, dan berikanlah kami apa? Ketentraman. Bapak Ibu butuh ketentraman di tahun ini bukan? Butuh bimbingan di tahun ini bukan? Butuh penyertaan di tahun ini bukan Bapak Ibu? Kita tidak tahu sampai tanggal 31 Desember 2021 apa yang terjadi, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita tahu, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Dan Tuhan akan memberikan kita ketentraman dan bimbingan. Ini yang kita perlu di tahun 2021. Supaya Tuhan membimbing kita, supaya Tuhan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Biar Tuhanlah yang membimbing, yang memberikan ketentraman dalam hidup kita. Ini poin pertama. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta kepada Tuhan untuk terjadi di tahun 2021, bimbingan dan ketentraman Tuhan. Dalam arti lain, dalam bahasa lain, penyertaan Tuhan. Ada lagu yang berkata begini, bila Engkau tak besertaku, itu kan lagunya, ku tak mau berjalan. Lagu ini tercipta dari ayat ini Bapak Ibu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu, ya kan? Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin Bapak Ibu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita minta sama Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau di tahun ini. Aku butuh bimbingan, aku butuh ketentraman, aku butuh penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Kalau bukan Engkau yang menyertai aku tidak akan kuat Tuhan. Kalau bukan Engkau yang membimbing aku tidak akan bisa. Kalau bukan Engkau yang menolong aku Tuhan, aku tidak akan pernah sanggup. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita minta penyertaan, bimbingan, dan ketentraman dari Tuhan. Itu yang pertama. Apalagi yang kita minta kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kita minta? Mari kita lihat dulu. 1 Raja-Raja pasal 3. Biar di tahun ini saya percaya akan terjadi kepada kita. Sepanjang tahun 2021. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan lompat-lompat lagi. Kita lihat dulu ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Berkata begini. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Tuhan ngomong kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Betul ya Bapak Ibu? Ayat 9 berkata begini. Ayat 9, ini Salomo minta. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Ini kata Salomo. Karena Tuhan yang bilang, minta apa? Gitu. Salomo bilang, berikan kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 12. Kita lompat ayat 12. Maka sesungguhnya, kata Tuhan nih, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Mungkin kita tidak sama seperti Salomo. Karena Salomo hanya seorang, kata Tuhan, tidak ada yang seperti Salomo. Tapi apa yang dia minta, itu juga bisa kita minta kepada Tuhan. Apa yang Salomo minta? Dia minta hati yang faham untuk menimbang perkara. Hikmat. Marifat. Saya terlalu percaya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 ini, kita perlu hikmat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita perlu hati yang Tuhan beri penuh pengertian. Hati yang faham menimbang perkara. Kenapa Bapak Ibu? Karena di tahun ini ada begitu banyak keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Pasti akan ada. Di tahun ini ada begitu banyak hal-hal yang akan kita putuskan Bapak Ibu. Yang kita akan jalani.
Maka kita perlu minta kepada Tuhan hikmat dan pengertian. Hati yang faham menimbang. Dan hikmat ini Bapak Ibu dari Tuhan ini sifatnya supranatural. Bukan hal yang biasa yang kita miliki. Manusia bisa memiliki hikmat, ada Bapak Ibu. Manusia bisa memiliki hikmat karena dia punya pendidikan yang bagus. Pendidikan itu bisa memberi manusia itu hikmat. Kemampuan menganalisa yang bagus. Pendidikan bisa. Apalagi yang bisa memberikan manusia hikmat? Pengalaman hidup. Pengalaman hidup bagi manusia Bapak Ibu juga bisa memberikan apa? Hikmat. Pengalaman hidup. Pengalaman orang lain juga itu bisa memberi kita hikmat Bapak Ibu. Kita melihat pengalaman orang lain, oh iya kita belajar. Dari pengalaman orang maupun dari pengalaman kita itu bisa memberikan apa? Hikmat. Tapi bicara hikmat di sini Bapak Ibu, hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang supranatural. Salomo minta hikmat yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia, bukan yang dari pendidikan yang kita punya, bukan dari pengalaman hidup, bukan dari pengalaman orang lain, bukan. Walaupun itu bisa kita miliki. Itu bisa. Tapi yang selalu meminta hikmat dari Tuhan. Hari ini kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Minta hikmat yang betul-betul dari Tuhan. Karena Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Yakobus 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta. Ini hikmat yang supranatural. Maka Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang cemerlang yang dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita jawaban-jawaban bijak untuk kita menghadapi orang-orang tertentu. Tuhan memberikan kita jawaban-jawaban bijak, keputusan-keputusan bijak untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Penting hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu akan bercampur dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita memiliki kemampuan Bapak Ibu untuk membedakan sebuah situasi yang terjadi. Tiba-tiba kita memiliki terobosan tahu bagaimana untuk memecahkan sebuah masalah. Masalah paling pelik tiba-tiba kita bisa. Kita perlu hikmat. Di sepanjang tahun 2021 ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita Bapak Ibu, akan bahaya. Betul Bapak Ibu? Kita mengandalkan kemampuan kebisaannya kita, sungguh Bapak Ibu, kita akan menemui banyak masalah. Walaupun kemampuan dari kita juga penting, iya kan? Tuhan juga kasih kita kemampuan berpikir dengan baik. Tapi Bapak Ibu, biarlah kemampuan kita itu, kita sandarkan kepada hikmat Tuhan. Betul? Kebisaan kita, iya kan? Bisanya kita, potensi yang kita miliki, kita taruh dalam hikmatnya Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Biarlah Tuhan memberi kita hal-hal yang pikiran-pikiran yang jernih, jalan-jalan keluar yang terbaik. Kita pikir mungkin kalau kita berpikir dengan baik kita memiliki mungkin keputusan yang baik juga. Tapi kita minta Tuhan, saya tahu sebagai manusia saya punya akal budi, pikiran yang baik berpikir. Tapi saya minta perkenanan Tuhan, saya minta hikmat Tuhan untuk menyertai kehidupan saya di sepanjang 2021 ini. Supaya apa? Kita terhindar dari begitu banyak keputusan yang keliru yang akan kita buat. Amin Bapak Ibu. Kita perlu hikmat. Bapak Ibu minta sama Tuhan ya. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita sanggup berjalan dalam kehidupan kita ini. Tidak salah langkah. Tidak salah ambil keputusan di tahun 2021 ini. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 31 sampai 31. Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 31 berkata begini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan ini kita minta pada Tuhan ya, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman.
Kita minta sama Tuhan keberanian. Khususnya keberanian untuk melayani, khususnya keberanian untuk memberitakan firman. Gitu. Tapi kita minta sama Tuhan keberanian. Akan ada banyak ketakutan-ketakutan Bapak Ibu kalau kita tidak minta keberanian dari Tuhan. Kita masih menghadapi virus pandemi corona Bapak Ibu. Kalau kita tidak minta keberanian dari Tuhan, ini keberanian tok aja ya, belum keberanian minta untuk keberanian memberitakan firman. Kita belum minta itu ya. Tapi kita minta keberanian dulu gitu. Di tahun 2021 kan virus corona masih ada. Kalau kita tidak minta keberanian dari Tuhan, jujur Bapak Ibu, kita akan hidup dalam ketakutan. Berapa banyak orang hidup dalam ketakutan karena pandemi virus corona? Berapa banyak? Badannya turun jadi kurus sekali. Karena pikiran sudah mematikan iman. Maka kita minta keberanian dari Tuhan. Khususnya tentu keberanian memberitakan firman Tuhan. Dan apa juga ayat 30. Ulurkanlah tanganmu, ini kita minta. Untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba lihat. Kita minta apa? Kesembuhan, tanda-tanda, mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Itu satu paket yang diminta, Bapak Ibu. Kita minta keberanian, apalagi keberanian untuk melayani, untuk memberitakan firman. Kita minta apa? Tangan Tuhan menyembuhkan. Kita minta tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dan ayat 31 bilang Tuhan jawab Bapak Ibu. Ketika mereka sedang meminta kepada Tuhan, goyanglah tempat mereka berkumpul. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Artinya Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan mereka. Amin Bapak Ibu. Mari kita minta. Kita minta keberanian. Dan khususnya bagi Bapak Ibu yang melayani, Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan atau mau terlibat dalam pelayanan, minta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Kita minta tangan Tuhan menyertai kita untuk apa? Mengadakan tanda-tanda, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Kita minta Tuhan tahun ini ada terjadi mujizat kepada saya. Tahun ini terjadi kesembuhan kepada saya. Tahun ini tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda heran menyertai saya. Amin Bapak Ibu. Kita minta, kita perlu di tahun 2021 ini keberanian. Kita perlu di tahun 2021 ini mujizat, kesembuhan, tanda-tanda heran. Kita minta, kita perlu. Bapak Ibu perlu. Amin Bapak Ibu. Perlu. Maka kita minta kepada Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita semua. Apalagi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata firman Tuhan di ayat 31. Saya berdoa. Biar Bapak Ibu semua penuh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Penuh Roh Kudus. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus untuk menghadapi tahun 2021. Karena hanya dengan Roh Kuduslah, penuh Roh Kudus, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban, hal-hal yang supranatural akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang kita minta pada Tuhan? Tadi yang ketiga, yang keempat sekarang ya. 5 saja ya. 5 saja. Yang keempat sekarang. Mari kita lihat. Yang keempat, Efesus pasal 3. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Ini kita minta kepada Tuhan di tahun ini. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Aku berdoa, kata Paulus, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tahun ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah saya. Amin Bapak Ibu. Tahun 2021 kita minta kepada Tuhan karena Bapak Ibu mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita hadapi kita gak mampu. Atau mungkin banyak peristiwa-peristiwa terjadi di luar daripada doa-doa kita. Ada mungkin peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk. Mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Maka kita minta kepada Tuhan, Tuhan kalau peristiwa-peristiwa buruk pun terjadi, Engkau menguatkan dan meneguhkan kami.
Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa prediksi situasi apa yang kita mau terjadi pada kita, Tuhan izinkan terjadi. Tapi yang kita minta sama Tuhan, Tuhan teguhkan saya, kuatkan saya. Ketika pun menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, aku tahu Engkau memberikan keteguhan dan kekuatan kepada saya. Kita minta. Amin Bapak Ibu. Kan jalan hidup 2021 banyak juga tantangan yang akan kita hadapi. Ada mungkin juga tangisan-tangisan. Who knows Bapak Ibu, siapa yang tahu? Tapi kita minta apa? Kekuatan dan peneguhan. Mari kita lihat dulu. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata begini. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata begini. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Lihat, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah Bapak Ibu, sesudah kamu menderita, kamu akan diteguhkan, dikuatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini saya tahu ada tahun penuh berkat, penuh terobosan, penuh potensi, penuh berkat Tuhan, penuh ucapan syukur. Tapi juga tahun ini Bapak Ibu, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, akan banyak kita mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan saja pasti akan mengalami tantangan Bapak Ibu. Di tahun ini pasti ada tantangan. Udah pasti Bapak Ibu. Tak bisa dihindari. Udah pasti banyak masalah. Ada juga masalah. Nggak mungkin dihindari. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang kita minta sama Tuhan, bukan untuk Tuhan hindarkan saya dari masalah. Bukan. Bukan hindarkan saya dari masalah. Tidak Bapak Ibu. Hindarkan Tuhan saya dari tantangan biar saya jalan mulus Bapak Ibu. Tuhan kadang-kadang tidak akan izinkan itu terjadi. Yang kita minta sama Tuhan untuk apa? Saya dikuatkan dan diteguhkan menghadapi situasi tantangan yang rumit. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan biar tahun ini mulus semuanya. Apakah betul? Kadang-kala Tuhan akan izinkan masalah juga penting bagi kita. Masalah, tantangan, perjuangan, persoalan. Itu penting. Tuhan gak akan ambil itu Bapak Ibu. Malah kan Tuhan izinkan juga itu terjadi. Betul gak Bapak Ibu? Makanya yang kita doa hari ini, yang kita minta Tuhan, tatkala tantangan itu datang, pencobaan itu datang, penderitaan itu datang, masalah itu datang, aku minta, berikan aku kekuatan dan keteguhan. Berikan aku apa itu? Firman Tuhan bilang, menguatkan, meneguhkan, melengkapi, mengokohkan kehidupan kita. Kita minta kekuatan dan keteguhan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya tahu Tuhan akan memberikan kepada kita. Menghadapi 2021 ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semua kita akan dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Masalah akan silih berganti datang Bapak Ibu. Masalah akan silih berganti datang. Ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang berat sekali Pak. Oh ada Bapak Ibu. Betul? Ada yang ringan, ada yang ringan. Ada yang penuh berkat, ada Bapak Ibu. Tapi ingat, di setiap masa kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, saya percaya, saya minta, saya tahu Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan, keteguhan hati untuk menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita minta sama Tuhan sore hari ini. Biarlah kekuatan dan keteguhan dari Tuhan turun bagi kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Oke. Tadi yang keempat. Oh ada 6 Bapak Ibu. Bukan 5 ya. Ada 6. Karena yang kelima. Kita minta apa lagi sama Tuhan? Tahun ini Bapak Ibu. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengenal akan Tuhan Yesus. Mari kita lihat dulu. 2 Petrus 3:18. 2 Petrus 3:18 berkata begini. Mari ayat 17 dulu. Ayat 17 dulu. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Ingat ya. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan apa? Sampai selama-lamanya. Kita minta juga tahun ini Bapak Ibu. Kita sudah minta kekuatan, kita sudah minta hikmat, kita sudah minta bimbingan, ketentraman, penyertaan Tuhan. Betul enggak? Tapi kita minta juga di tahun ini. Kita minta Tuhan supaya pengenalan saya akan Tuhan tetap bertumbuh. Tahun 2021 hendaklah kita lebih lagi meningkat dalam pengenalan akan Tuhan.
Ini yang firman Tuhan mau. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Antara Bapak Ibu, antara tahun lalu dan tahun ini, iman kita harus berbeda. Harus ada peningkatan. Amin Bapak Ibu. Mengenal Tuhan berapa tahun yang lalu harus berbeda dengan tahun 2021. Nggak bisa sama, pengenalan kita akan Tuhan harus makin meningkat, semakin bertumbuh. Harus Bapak Ibu. Kita minta juga tahun ini, Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh, lebih mengenal Tuhan dengan baik. Saya lebih mau menguduskan diri. Saya lebih mau Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita minta. Biarlah Tuhan akan memberikan kepada kita Bapak Ibu kemampuan, Roh Kuduslah yang akan memampukan mendorong kita agar supaya di tahun ini pertumbuhan rohani kita akan semakin dahsyat meningkat. Kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu. Situasi boleh berubah. Tahun boleh berganti. Tapi pengenalan akan Tuhan harus tetap bertumbuh luar biasa. Semakin kita ikut Tuhan, semakin lama kita ikut Tuhan Bapak Ibu. Semakin tahun berganti, semakin lama kita ikut Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan harus bertambah. Yang setuju bilang amin. Amin Bapak Ibu. Di tahun ini saya percaya Bapak Ibu akan semakin dewasa. Kalau orang dewasa tidak cepat cengeng, orang dewasa tidak cepat bersungut-sungut, itu orang dewasa Bapak Ibu. Pengenalan kita akan Tuhan harus bertambah. Supaya apa? Kita nggak jadi orang yang cengeng, nggak jadi orang yang bersungut-sungut, orang yang sedikit-sedikit kecewa, orang yang sedikit-sedikit ngambek dan marah sama Tuhan. Jangan. Orang yang sedikit-sedikit kalau lagi diberkati ke gereja, kalau nggak diberkati ya nggak ke gereja. Jangan begitu. Itu namanya pertumbuhan kita nggak bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan nggak bertambah. Amin Bapak Ibu. Kita perlu semangat kita tetap terjaga. Amin Bapak Ibu. Motivasi kita ikut Tuhan tetap terjaga dengan baik, bahkan lebih meningkat. Tuhan berkati atau Tuhan belum berkati, tidak apa-apa Tuhan. Saya tetap akan mencari Tuhan. Nah, itu dahsyat. Itu bertumbuh namanya, itu mengenal Tuhan dengan lebih baik. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma muncul di gereja kalau Tuhan lagi memberkati. Jangan cuma muncul di gereja kalau Tuhan lagi senang-senang hidupmu. Jangan. Amin Bapak Ibu. Jangan muncul di gereja kalau semua lagi oke-oke saja. Jangan. Amin Bapak Ibu. Apapun situasinya, susah, senang, duka, senang, ya kan, duka, cita atau apapun, tetap ada di hadirat Tuhan. Tuhan berkati atau belum berkati, tetap cari Tuhan. Lagi oke-oke semuanya, lagi mungkin, lagi katakan lagi ya Pak, ini kayaknya sedikit agak kekacauan, gak apa-apa. Tetap cari Tuhan. Itu namanya apa? Pengenalan akan Tuhan tetap bertumbuh. Jangan cuma cari Tuhan lagi senang. Jangan ada di gereja cuma karena lagi happy aja, lagi banyak duit, proyek lagi jalan. Jangan. Cari Tuhan setiap saat. Amin Bapak Ibu. Kita perlu pengenalan akan Tuhan bertumbuh di tahun ini. Dan terakhir. Kita minta kepada Tuhan. Mari. 1 Tawarik 17 ayat 25 sampai 27 berkata begini. Ini kita minta sama Tuhan ya. 1 Tawarik 17 ayat 25 sampai 27. Sebab engkau, ini doa Daud. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini, kata Daud, telah memberanikan diri. Bapak Ibu, hari sore ini ya, kita beranikan diri untuk apa? Memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah yang dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati. Amin. Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang Daud minta? Keluarganya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita minta pada Tuhan juga. Tuhan, saya minta di 2021 ini bahwa saya dan keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seperti doa Daud, dia beranikan diri panjatkan doa kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari berdoa Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang mungkin single parents gitu ya, berdoa, Tuhan berkati aku, anak-anakku berkati. Tahun ini 2021 seperti doa Daud, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkati keluarga hambamu ini. Apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Doa Bapak Ibu, doa dengan berani. Supaya berkat Tuhan sepanjang 2021 ini turun bagi kita dan bagi keluarga Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu ya. Ingat doa Yabes, dia berseru dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu doa Yabes Bapak Ibu. Berkati berlimpah-limpah, memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah, kata firman Tuhan, mengabulkan permintaan Yabes. Minta berkat bagi keluarga Bapak Ibu. Minta berkat bagi pekerjaan anak-anak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah punya anak yang bekerja, minta Tuhan berkati pekerjaannya. Bapak Ibu yang anak-anak sudah berumah tangga, sudah punya mantu Bapak Ibu, berdoa biar keluarga, anak-anak Bapak Ibu, anak mantu semuanya diberkati Tuhan. Seperti Daud meminta. Dan dia berkata, saya sungguh sangat senang dengan perkataan dia. Apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita layak, kita minta sama Tuhan. Tuhan, berkati keluarga kami, berkati keluarga saya, berkati keluarga anak-anak saya, berkati keluarga kakak saya, berkati keluarga orang tua saya, berkati keluarga ipar saya, berkati keluarga om tante saya, berkati. Dan juga berkati keluarga saya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, dan saya percaya 6 hal yang kita minta kepada Tuhan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.